Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi saat ini, Zanira Faris. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum, Mbak Zanira. Selamat sore waktu Mekah, Saudi Arabia. Waalaikumsalam, Mas. Baik, Mbak Zanira, bisa diceritakan sudah berapa lama Anda dan jemaah yang lain tertahan di sana? Kemudian sudah dijadwalkan kembali nggak, pulangnya kapan? Untuk saya sendiri ada di Arab Saudi ini sudah sekitar 10 hari. Dan rencana awal kepulangan saya itu ada di tanggal 4 Maret kemarin. Cuman karena satu dan lain hal kendala, penerbangan saya penerbangan transit. Jadi mau tidak mau penerbangan kami diundur sampai 8 hari ke belakang pada tanggal 12 Maret. Baik, artinya kan masa tinggal di sana harus diperpanjang, kemudian penginapan juga harus diperpanjang. Ini siapa yang menanggung, Mbak? Untuk penanggungan masalah itu, kami sebagai jamaah umroh Indonesia menanggung secara pribadi dan pihak travel. Oke, artinya bersama, ditanggung bersama antara Ya, pribadi betul. dan pihak travel juga bertanggung jawab dalam hal ini ya? Betul. Baik, tahunya kapan kalau penerbangan itu dibatalkan, Mbak? Kurang lebih kita mengetahui berita tentang pembatalan penerbangan itu H-1 sebelum kita hari itu pulang ke Indonesia. Jadi melalui sistem, melalui juga pihak travel memberitahu bahwa penerbangan kami kemudian dibatalkan karena situasi yang terjadi saat ini. Oke, kalau untuk kebutuhan Mbak Zanira di sana selama memperpanjang masa tinggal di sana seperti apa? Apakah semuanya sudah terpenuhi dengan baik? Sejauh ini kita berusaha memenuhi kebutuhan kita pribadi ya, Mas. Karena mau tidak mau semuanya harus kita tanggung sendiri. Karena kan semua ini di luar prediksi dari pihak travel juga ya. Karena ya kurang lebihnya seperti itu sih, Mas. Oke. Kalau untuk informasi yang Anda dapatkan dari otoritas Arab Saudi, kemudian dari pihak maskapai, seperti apa? Untuk sejauh ini sih, penerbangan kami dari yang tadinya transit dirubah menjadi penerbangan yang direct, yaitu pada tanggal 12 Maret nanti. Untuk sejauh ini sih pemerintahan Saudi tidak ada memberitahuan apa-apa ya, Mas. Oke, artinya penerbangannya diubah ya menjadi direct langsung ya pada tanggal 12 nanti. Betul. Sudah fix pada tanggal 12 nanti akan pulang atau masih ada situasi yang memang harus dicermati di sana? Sejauh ini sih alhamdulillah insya Allah sudah fix kami pulang pada tanggal 12 Maret, sorry. Oke, Mbak Zanira, ini kan akibat tertunda kepulangan Anda dan jemaah yang lain juga sampai Indonesia, otomatis aktivitas di Jakarta juga tertunda begitu ya. Kemudian barangkali keluarga di Jakarta juga ingin tahu kabar Mbak Zanira seperti apa yang Anda sampaikan kepada keluarga di tanah air. Ya, sejujurnya pun saya juga merasa kecewa ya, Mas, karena anak-anak pun sudah menanti kepulangan kami seharusnya kemarin. Tapi karena situasi yang seperti ini, mau tidak mau, kepulangan kami diundur yang lumayan lama sampai 8 hari ke depan. Dan saya selalu alhamdulillah berkomunikasi dengan keluarga melalui handphone dan juga bisa video call dan lain sebagainya sih, Mas. Terakhir, apa yang ingin disampaikan Mbak Zanira pada keluarga di Indonesia? Terutama untuk anak-anak saya di rumah, maafin mama ya, karena mama pulangnya masih terlalu lama sampai 8 hari ke depan. Sehat-sehat, dan juga harapan saya untuk pemerintahan di Indonesia agar bisa lebih memperhatikan masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi ini, Mas. Karena sejujurnya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas untuk menunjang yang kurang layak, Mas, menurut saya. Karena nggak semuanya masyarakat Indonesia itu bisa booking hotel atau bisa istirahat dengan layak. Karena masih ada beberapa masyarakat yang hanya seadanya istirahat mungkin di bandara ataupun di tempat yang mereka ya kurang lebih seperti itulah, Mas. Oke, artinya masih banyak yang tertahan di sana ya, yang belum mendapatkan fasilitas. Ya, betul, Mas. Oke, sampai saat ini informasi yang Anda dapat,
Apa yang menjadi masalah di sana sehingga ada jamaah yang memang belum mendapatkan fasilitas yang layak? Karena sejauh ini sih mungkin ada beberapa masyarakat yang bisa memakai fasilitas tambahan menggunakan uang pribadi. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang memang memiliki budget pas-pasan, Mas. Sejauh ini saya membaca berita di sosial media, terakhir itu saya baca ada beberapa lansia yang memang harus istirahat dan terpaksa berjam-jam tidur di bandara, Mas. Itu sih yang sangat menyedihkan buat saya melihat berita dan kejadian seperti ini. Iya, dan jumlah itu banyak ya, Mbak ya, jumlah jemaah yang memang terpaksa tidur di bandara dan fasilitas yang lain. Sejauh ini sih saya kurang tahu lebih pastinya ada berapa jamaah, tapi setidaknya ada beberapa jamaah Indonesia yang seperti itu. Oke, baik. Semoga pesan dari Mbak Zanirah ini didengar oleh otoritas baik di Indonesia maupun otoritas kerajaan Arab Saudi di sana agar bisa memprovide lebih baik lagi kebutuhan jemaah yang tertahan di sana. Terima kasih Mbak Zanirah. Mudah-mudahan di sana kondisinya baik, teman-teman jamaah yang lain juga kondisinya baik dan selamat pulang ke tanah air. Terima kasih Mbak Zanirah. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut ada 58.867 jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi karena terdampak eskalasi perang di Timur Tengah. Ia pun tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk bisa memberikan keringanan kepada pihak travel yang menunda keberangkatan jemaahnya. Imbas perang Amerika, Israel, dan Iran, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berupaya minimalisir kerugian yang dialami pihak travel maupun jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut akan melakukan langkah negosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk dapat memberikan keringanan kepada travel maupun jemaah umroh mulai dari biaya penginapan hingga tiket penerbangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 58.867 jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi. Namun, kabar baiknya, sekitar 7.500 jemaah telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Meski demikian, dirinya meminta kepada 60.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hingga bulan April untuk menunda keberangkatan atau menunggu eskalasi dampak peperangan di Timur Tengah mereda. Ya, pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan.